Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinara Aulsafina dengan 3 digit NIM terakhir 009. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan mengenai firewall NAT, chain source NAT, yaitu tujuannya untuk mengetahui cara kerja NAT, chain source NAT, dan juga mensimulasikan firewall NAT, chain source NAT. Jadi pada percobaan ini kita akan mensimulasikan skenario penggunaan NAT, chain source NAT di mikrotik menggunakan GNS3 yang memungkinkan pengaturan dan pengujian pengalihan dan juga pemetaan IP untuk menghubungkan beberapa perangkat jaringan dengan satu alamat IP publik. Jadi NAT itu atau Network Address Translation itu adalah teknik yang digunakan untuk mengubah alamat IP pada paket data yang melewati router atau firewall. Nah, dalam hal ini kita fokus pada source NAT. Sebenarnya ada destination NAT dan juga ada source NAT. Tapi kita akan fokus di source NAT terlebih dahulu, yaitu mengubah alamat IP sumber dalam paket data yang akan keluar dari jaringan lokal ke jaringan publik. Jadi, nanti IP dari PC itu akan ditopengi dengan IP publik yang ada di router. Ya, seperti itu. Jadi, misal nanti kita akan membuat dua skenario. Yang pertama, PC1 ini akan langsung berinternetan menggunakan internet, tapi IP-nya ini tidak akan ditopengi. Jadi yang terlihat itu ya IP yang berada di PC1. Sedangkan PC2 nanti IP-nya akan ditopengi terlebih dahulu menggunakan source NAT, sehingga ketika dijalankan nanti yang tampil ketika kita berinternetan itu akan muncul IP yang ada di router. Langsung saja, langkah percobaannya ini, yang pertama, kita akan membuat skema jaringan seperti gambar ini ya, di bawah ini. Lalu kita akan men-setting identity dari setiap router. Langsung saja kita nyalakan terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Pertama-tama kita harus menghubungkan PC public yang mengatur router ISP itu agar bisa terhubung ke internet ya. Caranya yaitu kita buka router ISP ini. Lalu kita ke bagian network dan adapter satunya kita bridge. Terus ini menuju ke WiFi kita. Oke. Oke, ini pasti error. Kita start ulang. Oke, kita tunggu dulu. Oke, router ISP-nya sudah jalan. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, kita akan setting. Jadi kita akan men-setting terlebih dahulu untuk router routing. Bagian router routing di PC1. Begitu kita buka dulu mikrotiknya. Setelah itu yang langkah pertama yaitu kita men-setting identity dari router ini ya. Yaitu di sistem, lalu ada identity ini kita ganti namanya menjadi routing. Karena ini di PC1 ya, jadi routing. Oke, setelah itu kita ganti juga di PC2. Kita masuk ke mikrotiknya. Kita masuk ke sistem, ini juga diganti juga ya identitinya, yaitu RNAT, karena dia PC2 ya, di root RNAT.
Lalu PC public ini kita buka. Pastinya ini ada banyak ya. Ini identity error ini sudah digunakan, routing sudah digunakan, dan kita menggunakan sisanya yaitu yang ini. Ini untuk mengatur ISP-nya ya. Lalu kita namain juga, kita masuk ke identity lagi, kita namain RISP. Oke, setelah itu kita yang pertama setting address. Kita menuju ke IP address. Kita masukkan berapa ya? 172.20.21/29 menuju ke ether 2. Itu 172.20.29/29 menuju ke ether 2 juga. Oke, nanti ketiga 172.20.20.17/29 menuju ke ether 2. Ini jangan sampai salah ya untuk interface-nya juga. Oh ya, setelah itu kita akan setting IP DHCP client. Oke, sudah saya ganti untuk WiFi-nya, lalu kita masukkan DHCP client ya ini untuk Ether 1. Tetap masih di RISP. Nah, tambahkan, lalu kita tunggu dulu sampai dia dapat IP. Nah, sudah dapat IP, kita tuju ke address lagi. Ini udah dapat. Oke, setelah itu kita atur di PC2. PC2 itu berarti Ethernet ya. Kita tambahkan address. Tambahkan 172.20.20.10/29 Ether 1. Lalu 172.20.20.11/29 Ether 1 juga. Lalu ada 192.168 ini yang PC-nya 2.1/24 Ether 2. Oke. Setelah itu kita setting di bagian PC 1 routingnya. Oh, maaf, address kita tambahkan ini cuma ada 2 yaitu 172.20.22/29 di Ether 1. Setelah itu 192 ini PC-nya 192.168.1.1/24 Ether 2. Oke, kita koreksi lagi di Ether 1, Ether 2, oke benar. Setelah itu kita menuju ke setting IP address. Langsung saja di PC1 terlebih dahulu. Properties, CPIP. Lalu kita tambahkan PC1 itu 192.168.1.2. Subnet max-nya 255.255.255.255.255.0. 192 lalu gateway-nya 192.168.1.1 untuk DNS-nya itu 172.20.21. Oke. Oke, setelah itu kita masuk ke PC2. PC2-nya juga diatur IP-nya. Di IP ini PC2 itu 192.
168.2.2. Subnet masknya sama, gateway-nya 192.168.2.1. Lalu DNS-nya 172.20.20.9. Oke. Setelah itu kita ke PC public yang terakhir ya. Kita setting juga IP-nya 172.20.10.18. Ini 255.255.248. Untuk default gateway-nya 172.20.20.17. Untuk DNS-nya sama dengan default gateway. Oke. Close. Lalu skenario yang kedua ini buat sharing internet di router ISP ya. Jadi kita menuju ke IP firewall. NAT. Lalu kita tambahkan chain-nya source NAT. Setelah itu out interface-nya 1. Setelah itu action-nya itu masquerade. Oke. Lalu jangan lupa juga di DNS-nya di allow. Sudah. Itu kita menambahkan tabel routing. Yaitu yang pertama di ini dulu, IP routes. Setelah itu tambahkan di sini ya. Kita tambahkan apa itu? 192.168.1.0 yaitu IP dari PC 1 ya, 192.168.1.0/4. Jadi kita perkenalkan di router ISP-nya yaitu IP dari PC 1. Lalu gateway-nya kita kasih tahu juga kalau menuju ke IP tersebut yaitu lewat 172.20.22. Ya, ini IP dari R routing. Ya, itu lalu kita oke aja ini. Kita sudah tambahkan ya di sini. Oke. Setelah itu kita tambahkan juga tabel routing di PC 1 yaitu bentar kita buka dulu IP firewall. Kok firewall sih? IP routes tambahkan 000 jika IP 000 atau IP selain yang ada di list ini dia akan diserahkan ke RISP. Oke. Ini ya. Itu sama juga ke PC 2 juga seperti itu. 000 sih betul. 0/0 gateway-nya kita serahkan ke router. Oke. Setelah ini kita akan melakukan uji coba 1 ya. Kita ini hapus dulu. Kita akan melakukan uji coba ping dari PC 1, PC 2 dan PC public ke 88. Pastikan semua sudah replay. Lalu lakukan pengecekan connection tracking ICMP di router ISP dan amati IP source dari koneksi
isi MP tersebut. Pertama kita ping dulu. Di PC 1 kita ping ke 888. Dari play. PC 2 ping juga ke 888. Dari play juga. Lalu yang terakhir PC public ke 888 sudah replay. Lalu kita akan melakukan pengecekan connection tracking isi MP di router ISP. Nah, kita buka terlebih dahulu di IP firewall connection. Nah, pertama-tama kita akan nyoba melakukan ini ya, ping ke Google dari PC 1. Kita lihat, nah di sini akan muncul ini source address dari PC 1-nya itu langsung ya, 192.168.1.2. Dia tidak ditopengi apapun. Jadi karena dia tidak ditopengi apapun ya, alias langsung berinternetan dengan IP yang dia punya. Jadi yang terlihat di sini juga IP langsung dari PC 1 itu. Oke, setelah itu kita coba PC 2. Kita amati PC 2 ya. Kita coba PC 2 ping Google ping 888. Ini dia akan ini ya, dia akan menggunakan IP otomatis karena dia tadi masquerade ya. Jadi otomatis menggunakan 172.20.20.10. Nah, lalu kita akan memping dari isi public ini ya. Isi public ini kita ping ke 888 juga. Kita amati. Bentar. Nah, dia menggunakan IP 172.20.20.18. Oke. Oke, selalu kita akan ini ada uji coba yang kedua. Ini tadi sama ya, seperti yang ada di sini. Jadi kita sudah berhasil sampai ke uji coba 1. Setelah itu, lakukan perubahan setting pada router AirNAT atau PC 2. Disable atau hapus NAT yang sebelumnya. Oke, kita akan buat dulu. Ini PC 1 kita hentikan dulu ininya. Nanti dia akan kembali kosong ya di sini. Ya, tidak ada itu tadi. Oke. Ini juga akan hilang. Bentar kita tunggu dulu. Dia hilang yang 20-20-10 ini. Kita buka dulu ke mikrotiknya. Oke, dia udah hilang ya. Jadi kita bisa setting lagi di bagian IP firewall. NAT. Nah, ini kita disable terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan NAT dengan action source NAT. Tadi kan masquerade ya. Kita ganti dengan source NAT. Kita ganti dengan source NAT. Lalu to address, kita akan menyuruh dia 172.20.20.11 untuk protokol ICMP. Ini kita source NAT, protokolnya ini menggunakan ICMP. Lalu out interface-nya itu Ether 1. Oke, sudah. Kita oke. Lalu kita tambahkan lagi source NAT. Protokolnya ICMP, bukan ICMP, selain dari ICMP, kita centang ini selain dari ICMP gitu ya. Out interface-nya Ether 1, action-nya source NAT, dan bentar, source NAT dan to address-nya itu 172.20.20.10. Oke.
Oke, selanjutnya kita akan membuat traffic ICMP ke 88 di PC2. Kita coba ya. Lalu kita akan tracking juga di sini. Kita buat ping ke 88. Kita lihat di trackingnya. Nah, dia sudah berubah. Untuk ICMP, dia akan source address-nya akan ke 172.20.20.11. Kita bisa atur ya. Tadi kan otomatis 10 ya. Ini kita bisa atur 172.20.20.11 untuk ICMP, untuk protokol ICMP. Lalu kita akan membuka internet ini ke mikrotik.com. Kita lihat ya, sini. Seharusnya dia akan muncul nah ini ya, 172.20.20.10 dan IP setelahnya itu terserah. Ini untuk protokol selain dari ICMP ya, ini TCP ya, HTTP, HTTPS ya. Jadi seperti itu. Lalu kita coba ya untuk tracking semuanya, semua PC. Ini ke 888. Nanti akan muncul IP dari ini. Nah, 192.168.1.2. Setelah itu ini juga di PC public juga. Nah, ini dia 172.20.20.18. Oke. Oke, seperti itu praktikum keamanan data dan informasi pada kali ini. Jadi kita bisa lihat ya, untuk actionnya Masquerade itu kita tidak bisa mengatur IP address yang bisa kita gunakan ya. Tapi untuk sourcenet, action sourcenet itu kita bisa atur IP ini digunakan untuk protokol ini, IP ini digunakan untuk protokol ini, seperti itu. Oke, demikian praktikum pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.